Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini saya akan mengajak kita sekalian untuk bersaat teduh ya. Kita masuk sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan, fokus sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan tidak jauh dari saya dan saudara. Kita akan merasakan hadiratnya yang menguatkan, menghibur, bahkan menolong kita untuk kita mampu hidup sesuai dengan kehendaknya, memiliki hidup yang menyenangkan hatinya. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Oh, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau menyembah-Mu selalu dan rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau menyembah-Mu selalu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku memuji-muji-Mu selalu Tuhan. Sebab inilah yang kami renungkan di setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Sekalipun mungkin saat ini kata-kata itu terkesan begitu berlebihan, tapi kami rindu itu terjadi Tuhan. Setiap waktu kehidupan kami, nyanyian pujian pengagungan untuk kemuliaan nama-Mu, biarlah itu yang kami rindukan selalu, yang kami pikirkan, yang kami renungkan. Setiap hari, setiap waktu Tuhan. Biar kami hidup bagi-Mu Tuhan, bagi kehendak-Mu. Yesus, Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersyukur
bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Karenamu. Oh,
Yesus. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membawa kami masuk dalam indahnya hadirat-Mu. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Namun memang waktu cukup membatasi kami. Tapi kami rindu lebih dalam lagi. Karena itu juga berkati kami lewat firman yang sebentar kami akan baca, kami dengarkan, kami renungkan. Berbicaralah Tuhan, ajarlah kami. Karena kami rindu mendengarkan pengajaran-pengajaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini sudah sampai pada kitab Roma, ya. Kitab Roma pasal yang kedua, puji Tuhan. Ya, kedisiplinan kita terus bersaat teduh membaca satu pasal tidak terasa sudah membawa kita pada kitab Roma pasal yang kedua. Puji Tuhan. Kita akan melihat bersama ada 29 ayat di sana, ya, perhatikan dari Alkitab Saudara. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain mengakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga, dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh
karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan ajak kita melihat pada ayat yang keempat ya, sampai 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali di sini ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kepanjang sabaran Tuhan atau kemurahan Tuhan. Tuhan memang seringkali menyebut dirinya panjang sabar. Perhatikan, panjang sabar. Tetapi setahu saya belum pernah menemukan Tuhan berkata bahwa sabarnya Tuhan itu tidak ada batas. Saya belum pernah sih menemukan ayat itu. Mungkin saudara kalau menemukan bisa share ke saya ya. Bisa chat ke saya pribadi. Untuk saya japri pribadi untuk saya juga tahu. Setahu saya tidak ada. Tuhan mengatakan panjang sabar. Bukan sabar tanpa batas. Tetapi panjang sabar. Menunjukkan bahwa sebenarnya yang namanya panjang, sekalipun panjangnya mungkin panjang sekali, tetapi tetap ada batasnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita agar kita tidak menyia-nyiakan panjang sabarnya Tuhan ini. Karena kita sebagai manusia tidak pernah tahu kapan Tuhan berkata, cukup sampai di sini. Batas akhir kesabaran saya terhadap orang ini. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan berkata, cukup sabarku buat kamu. Kamu sudah kuberi kesempatan, kamu tidak bertobat. Cukup sudah. Lalu dihukum misalnya oleh Tuhan. Misalnya meninggal tanpa bisa bertobat dan lain sebagainya ya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan terjadi. Tidak adanya kepastian waktu ini membuat kita harus bersungguh-sungguh berjaga-jaga dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Bila hari ini Tuhan masih panjang sabar terhadap kita. Buktinya Tuhan masih panjang sabar, ya hari ini setidaknya kita masih bisa diberi Tuhan hati untuk bersaat teduh ya.
masih bisa diberi kesempatan untuk dengar firman, lalu mungkin ada perasaan bersalah sekali lagi yang ditimbulkan oleh Tuhan untuk membawa kita kepada pertobatan. Ya. Itu masih ada kesempatan artinya. Karena itu mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Karena sekali lagi kita tidak tahu kapan sabarnya Tuhan selesai atas diri kita. Tidak tahu. Sekali lagi tidak adanya kepastian batas waktu ini. Karena memang Tuhan ingin kita selalu berjaga-jaga dan mempergunakan setiap kesempatan yang ada yang Tuhan beri. Semoga tidak ada seorang pun dari saudara dan saya yang menyia-nyiakan kesabaran Tuhan. Kalau hari ini hidup saudara masih baik-baik saja, padahal saudara berbuat dosa terus, janganlah saudara merasa enak gini. Oke, saya akan terus berbuat dosa. No, bertobatlah segera. Sekali lagi, selama masih ada kesempatan, selama hari ini saudara masih dengarkan renungan ini, masih bersama-sama saya saat teduh, masih ada kesempatan, ayo bertobat. Mari kita bertobat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang pada Tuhan. Kita berdoa buat firman yang baru saja kita dengarkan dan kita baca. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur Kau mengingatkan kami kembali untuk tidak menyia-nyiakan akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesabaran-Mu. Selama masih ada kesempatan, selama Kau masih memberikan pada kami kesempatan, kami mau mempergunakannya. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Tolong kami agar kami terlepas dari dosa-dosa kami. Biarlah lewat saat teduh ini menjadi sebuah saat di mana kami dikuatkan. Untuk kami benar-benar mampu lepas dari dosa-dosa kami. Kami mampu bertobat dan hidup semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya akan persilakan kita berdoa untuk nama-nama yang kita kenal yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita lanjutkan doa kita ya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai detik ini, sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuatkan mereka dan terus kami mohon dengan tulus, kalau boleh Tuhan lepaskan mereka dari siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Juga kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan akan menolong bangsa negara kami Indonesia. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Kami umat-Mu di Indonesia juga Tuhan ampuni. Bangsa kami Tuhan ampuni. Berkat-Mu kiranya atas Indonesia Tuhan. Berkat-Mu kiranya atas Indonesia. Berkati Indonesia berlimpah-limpah dengan berkat rohani dan jasmani daripada-Mu Tuhan. Dan terutama kiranya Tuhan tolong agar banyak jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kiranya juga memberkati semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, gembala, guru,
semua orang yang memiliki gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Berkati hidup mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan belas kasihan dengan memberikan pada kami semuanya hati yang tulus ikhlas, baik kami dan keluarga kami. Berikan hati yang tulus ikhlas untuk melayani-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih baik lagi dalam melayani-Mu, lebih efektif lagi. Dan kiranya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan, sehingga kami selalu boleh mempermuliakan nama-Mu tanpa terhalang oleh kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan akan menolong hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Kiranya Kau akan memberkati mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kiranya Kau memberkati umat-Mu ini. Engkau akan menjaga, melindungi lingkungan, komunitas yang mereka ada, sehingga di mana mereka ada berkat Tuhan di sana. Dan Tuhan jauhkan dari komunitas-komunitas yang buruk, berikan komunitas-komunitas rohani yang baik, sehingga anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh dalam Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kiranya tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang, tetapi semuanya dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Baik mereka dan keluarga mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit, baik itu sekarang sakit di rumah maupun di berbagai tempat. Baik itu yang didoakan oleh para sahabat-sahabat doa teduh saat teduh ini Tuhan, maupun yang lain-lain, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah kiranya menjamah mereka. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Kau memberkati dan menolong setiap kami yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni kesalahan kami. Dan kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami pengampunan, berikan kami pengertian akan kesalahan kami. Dan tolong mampukan kami agar mampu bertobat. Tetapi kalau lewat masalah ini Tuhan punya rencana, Tuhan kiranya kuatkan kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saya persilakan kita berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi masing-masing. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, sekarang kiranya Kau memberkati pelayanan kami, pekerjaan kami dan keluarga kami, dan jadikan kami berkat-Mu selalu sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara.